Semua ini tidak kebetulan ya Tuhan, semua ini sudah Engkau rancangkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan dari awal ya Tuhan, sermoni ini pertengahan hingga akhir ya Tuhan, supaya apapun yang Engkau ingin sampaikan kepada kami semua, hamba Belano ini bisa menyampaikan ya Tuhan, anak-anak di evansi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk teman-teman. Karena hari ini banyak anak Waneti yang udah masuk ke FLCC, gue mau welcoming dulu nih anak-anak Waneti juga nih. Welcome di FLCC. Oke, kita ini banyak juga ya yang baru juga ke FLCC juga ya, selain dari Waneti juga ya. Welcome juga ke FLCC. Jangan lupa minggu depan datang lagi ke FLCC. Nah, karena banyak juga yang baru, pasti banyak juga yang belum kenal. Gue mau memperkenalin, nama gue adalah Adrian Belano. Kalian bisa panggil gue Ko Belano. Koko. Gak kelihatan kok mukanya. Paling bedanya cuma setahun 2 tahun sama kalian gitu. Makin dekat aja ya gitu ya. Padahal makin jauh. Nah, pada kesempatan hari yang indah ini gue mau sharing topik dari FLCC yang berjudul How to See God yang part ketiga. Masih ingat gak yang minggu lalu dan 2 minggu lalu tentang apa aja? Gue mau review sebentar. Ini bottom line-nya untuk yang 2 minggu lalu dan minggu lalu. Minggu pertama adalah You Can See God. Minggu kedua adalah Practice Makes Progress. Yang minggu ketiga ini adalah kita akan bahas habis ini ya. Untuk memulai pembahasan kita, gue mau tanya sesuatu hal yang sangat penting tiap hari harus ditanyakan ke teman-teman kita ini. Berapa streak TikTok kalian? Gak punya TikTok? Gimana sih, tiap hari kan harus bakar. Ya, ada berapa? Paling banyak berapa di sini? Coba bilang. Ya, 26 doang. 100? 182? Wih, lumayan. Kalau gue punya streak TikTok itu adalah paling banyak 264. Hampir setahun gue tiap hari chat-chatan sama si teman gue ini namanya Joab. Dulu dia anak FLCC, sekarang dia udah tua juga, seumur gue juga gitu. Terus habis itu kedua ada sama calon istri gue dong pastinya gitu, Elisa. Ya agak kelihatan lah 264 sama 221, bromance lebih kuat gitu. Selingkuhan, wow, parah. Bener-bener si TikTok ini ya ngebuat kita supaya tiap hari kita harus buka TikTok dan ngebakar api ya. Meskipun kayak cuman kita kasih jempol aja, itu kan udah ngebakar gitu ya. Tapi TikTok tuh ngebuat kita untuk tiap hari untuk bisa ngebuka aplikasi TikTok dan kita lihat-lihat scroll TikTok gitu ya. Karena apa? Karena dengan attention kalian di aplikasi ini atau aplikasi apapun itu, aplikasi itu tuh bisa mendapatkan uang dari ads yang mereka kasih ke kita. Brand-brand itu bakal bayar uang ke TikTok, TikTok bakal kasih ad ke kita gitu semuanya. Jadi kita bisa menerima ads yang mungkin relevan untuk kita semua. Contohnya nih, kemarin gue sempat beli semprotan untuk penghilang tungau untuk di kasur gitu ya. Meskipun gak gitu-gitu perlu ya, cuman ya harganya 20.000, 30.000, ya udahlah beli aja untuk kayak safety juga kan. Nah, kalau si Elisa, karena di sini Elisa ada yang L-nya 2, L-nya 1, Elisa gue tuh L-nya yang L1 ya, tuh yang angkat tangan gitu. Ntar jangan ada yang salah gitu ya. Tadi soalnya ibadah pertama ada yang salah. Nah itu, salah itu nanti. Nah, si Elisa itu ngebeli satu barang untuk semprotan pelicin pakaian tanpa setrika. Itu berguna banget guys. Jadi kalau misalkan kalian males untuk nyetrika baju, kalian beli itu aja gitu.
balik lagi ke topik kita lah ya. Nah, di sini pernah nggak sih kalian pas lagi mau ngerjain tugas kampus atau misalkan lagi mau, kan mungkin di sini juga beberapa yang udah kerja gitu ya. Pas lagi mau ngerjain kerjaan kampus atau kerjaan eh, kantor gitu ya. Pernah nggak sih kalian tiba-tiba dapet notif, twing gitu. Jangan lupa API gitu. Terus habis oke lah, gue udah buka API-nya, terus gue kasih jempol. Nggak mungkin dong gue cuma kasih jempol gitu ya. Gue pasti ngebuka-buka, scroll-scroll lagi. Ada TikTok FYP yang masuk ke FYP gue yang lucu. Oke, gue share. Mungkin gue nggak share ke orang itu doang, tapi gue nggak share juga ke orang-orang lain yang, ya ini kayak gini ada beberapa orang kan, tuh ada segitu-segitu ya. Gue share juga ke orang-orang itu gitu. Setelah itu, hari ini gue belum liatin Instagram nih, story-story orang-orang tuh lagi ada apa aja sih gitu. Oke, gue buka Instagram, gue ngeliat story, gue ngeliat yang masuk ke reels gue juga gitu kan. Setelah itu kayak gue keinget lagi nih, kemarin kan habis tanggal 6/6 ya, pasti diskonnya banyak nih. Oke, gue buka TikTok Shop, gue buka Tokopedia, gue buka Shopee gitu. Abis gue ngeliat-liat semuanya, gue ngeliat ya gak ada yang bagus-bagus lagi, gak ada yang menarik lagi untuk dibeli gitu ya. Oke lah, setelah itu, meskipun ya beli atau enggak pun ya, terus habis itu setelah itu kayak, tadi gue awalnya ngapain ya? Mau ngapain gue? Kayak tadi ngerjain tugas teman apa ya? Udahlah biarin aja lah, gak usah lah. Buka Netflix, nonton Netflix. Pernah gak sih kerjain gitu sama kalian itu? Pernah? Berarti para pekerjaan CMO di perusahaan-perusahaan itu, Chief Marketing Officer itu berhasil gitu ya. Nah, kita ini hidup di mana attention equals to money. Attention kalian itu adalah uang untuk aplikasi-aplikasi itu. Sama kayak tadi gue bilang, perusahaan Meta, YouTube, TikTok, mereka tuh nggak jual produk. Mereka nggak jual tuh kan, mereka nggak punya kayak, wah barang YouTube tuh apa sih, barang TikTok tuh apa sih. Yang mereka jual adalah kalian. Yang mereka jual itu kalian, yang lebih tepatnya itu adalah attentionnya kalian. Dan gue mau coba ajak kalian juga deh untuk melihat 1 minggu ke belakang, yang menjadi attention kalian 1 minggu ke belakang tuh apa aja sih gitu ya. Gue mau ajak kalian sekarang buka handphone, terus tulis di notes kalian, top 3 attentions this week. Gue mau ajak kalian untuk melihat ke belakang dulu nih, attention kalian tuh dalam seminggu kemarin itu ngapain aja gitu. Gue juga bakal share attention gue tuh seminggu kemarin tuh ada apa aja habis ini. Mungkin ini juga kalian bisa tulis, terus habis itu nanti bisa share juga ke small group kalian ya. Ini gue kasih waktu beberapa detik supaya kalian bisa nulis, terus habis itu nanti kalian pas setelah gue share, habis itu kalian bisa kasih tahu ke gue juga ya, apa attention kalian tuh ada lagi ada apa aja gitu ya. Nah, kalau attention gue, sambil perhatiin, sambil itu ya, sambil nulis juga boleh. Kalau gue attentionnya gue untuk dalam minggu ini adalah ini satu, persiapan proposal untuk project-project di kantor. Karena gue udah bekerja, kerjaan gue di kantor itu ngebuat proposal untuk gue kasih ke B2B, business to business, terus habis itu dia untuk bisa membeli produk dari apa yang kantor gue jual gitu ya. Pasti dong, semingguan ini gue pemikirannya untuk itu gitu. Yang kedua, khotbah FLCC 15 Juni ini. Pasti dong, semuanya ini kayak khotbahnya ini pun gak mungkin gue siapin kayak cuman semalam gitu. Belum bikin PPT-nya, meskipun PPT-nya dibantuin sama tim PPT ya, kayak ini terima kasih banget udah dibantuin bikin PPT-nya. Nah, tapi kan gak mungkin kayak gue cuman siapin dari cuman semalam doang. Gue udah siapin dari, mungkin waktu awal-awal tuh bisa dari 1 bulan sebelumnya gue harus siapin. Kalau sekarang ini udah mulai kayak misalkan 2 minggu sebelumnya gue harus siapin gitu. Dan satu lagi, wedding preparation gue. Pasti dong, udah mulai deket nih, pasti kan harus disiapin gitu loh, weddingnya tuh kayak gimana gitu. Nah, ini nih yang jadi top attention gue tuh dalam minggu ini, kalau gue tuh ini gitu. Kalau kalian gimana nih guys ya? Coba kasih contoh attention kalian tuh apa aja dalam minggu ini. UAS, siapa lagi UAS sekarang?
nggak ada, Sion doang, udah selesai, oke. Atau enggak misalkan lagi ngerjain skripsi gitu ya. Atau misalkan apa lagi? Connect, betul. Attention ya mungkin kalau yang apa namanya yang di panitia ya. Itu betul. Nah, gue kasih contoh aja deh untuk mungkin attention kalian dalam minggu ini tuh mungkin ini semua nih. TikTok, sosial media, kalian lagi, wih, post kalian lagi viral nih masuk FYP. Wih lumayan nih 20.000, 30.000 gitu. Terus habis itu kalian kayak mikirin, apalagi yang gue bisa buat nih untuk kedepannya. Siapa tahu bisa FYP lagi gitu kan. Next, kalian lagi belajar bahasa. Jadi kalian tuh dalam seminggu ini harus ngafalin, misalkan lagi belajar bahasa Korea gitu loh. Yang artinya, yang tulisannya ini tuh artinya ini, kalian harus hafalin. Yang tulisannya ini tuh artinya ini, kalian harus hafalin gitu kan ya. Gak bisa juga kalian kayak misalkan cuman belajar kayak cuman seminggu sekali, gak bakal bisa gitu. Next terus, drakor baru. Mungkin kalian ada drakor yang baru keluar dan kalian mau selesain dalam satu malam gitu ya. Itu jadi attention kalian juga kan. Terus habis itu tugas kuliah. Tugas kuliah kalian mungkin ada temen satu kelompok yang kerjanya cuman nebeng nilai doang nih. Wah, ngeselin banget kalau misalkan orang kayak gitu ya. Terus habis itu kayak, aduh, jadi kalian harus ngerjain kerjaannya sendiri gitu ya. Dan grup WA Carousel. Terus habis itu mereka pas di grup itu kayak bilangin kayak, itu kemarin, minggu kemarin yang jam 11 itu ada duduk di depan nih. Wih siapa tuh cewek, cowok, cakep gitu. Ada gak yang kayak gitu tuh? Mungkin bisa aja ya gitu ya. Dan satu lagi Connect 2025. Siapa yang udah daftar untuk Connect 2025 ini? Mantap itu. Kemarin gue habis mencoba beberapa gamesnya dan itu seru-seru guys. Jangan sampai ketinggalan ya untuk ikut Connect. Terus habis itu kalau misalkan yang baru-baru mungkin kalian nggak tahu itu Connect apa. Connect itu adalah acara annual dari FLCC. Kalau misalkan kita pergi ke suatu tempat untuk menginap semacam retret, tapi ini lebih ke game, summer camp-nya seperti itu. Nah, benar-benar semuanya ini yang menjadi attention mungkin kita tuh semua tuh attentionnya tuh ini semua gitu. Nggak salah gitu loh punya attention banyak gitu loh. Karena memang kalau misalkan kita nggak punya attention berarti kayak hidup lu tuh ngapain gitu loh. Kan kita harus terus bertumbuh dan kita harus tetap kayak punya kegiatan gitu ya. Kalau otak lu kagak dipakai untuk kegiatan pasti kan lama-lama turun gitu kan ya. So many distractions ini, so many opportunities, so many challenges ini, semuanya normal gitu ya. Dan ini semuanya worth our attention. Tapi gimana caranya kalau misalkan kita udah punya semuanya ini dan kita tuh sibuk banget sama apa yang kita lakukan, gimana caranya kita bisa tetap fokus untuk apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada hidup kita. Gimana kita bisa tahu fokus dengan apa yang ingin Tuhan sampaikan untuk hidup kita tuh gimana. Terus kita juga gimana cara melihat Tuhan dalam segala-segalanya yang terjadi dalam hidup kita ini ya. Sekarang waktunya kita untuk membuka Alkitab. Kita mau cari advice dari Alkitab yang sudah ditulis beribu-ribu tahun yang lalu. Waktu itu zaman-zaman pada mereka nulis itu masih mereka nulis di kertas ya. Terus habis itu mereka belum ada ChatGPT yang ngebantuin mereka nulis Alkitab gitu kan. Kan gak ada gitu ya. Gue mau bahas dari satu orang yang namanya Petrus. Ya ini percaya aja ya kalau misalkan ini namanya Petrus ya. Gitu. Nah si Petrus ini adalah salah satu teman baiknya Yesus dan the follower of Jesus ya. Dia menulis kitab yang kita tahu adalah 1 Petrus, 2 Petrus gitu ya. Dan di kitab ini dia tuh nulis advice banyak tentang gimana caranya mengikuti Yesus di kehidupan sehari-harinya. Nah si Petrus ini nulis untuk orang-orang yang dikucilkan pada masanya ya. Karena pada masa itu tuh orang Kristen itu tuh minoritas dan mereka tuh dikucilkan.
Orang-orang itu pasti overthinking, gimana kalau misalkan mereka tuh nggak diterima lagi di komunitasnya dengan mereka ikutin Yesus, terus habis itu mereka ngikutin cara hidupnya. Mungkin juga mereka takut kalau misalkan hidupnya juga nggak bisa seperti yang dulu-dulu sebelumnya mungkin nggak bisa gitu loh. Makanya seharusnya FLCC ada waktu itu. Jadi jadi kita semua ada SGL, ada teman-teman semua yang bisa support satu sama lain gitu ya. Coba sekarang kita baca untuk yang di 1 Petrus 5 ayat 8. Kita mau baca dari terjemahan yang NRS VUE gitu ya. Coba kita baca bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Discipline yourselves, keep alert, like a roaring lion, your adversary, the devil, prowls around, looking for someone to devour. Kalau misalkan kita baca, bagian yang kedua ini kayak like a roaring lion, your adversary, the devil prowls around, itu kayak panjang gitu kan. Artinya juga mungkin agak susah gitu. Ini nanti gue bedah bareng-bareng gitu ya. Kalau misalkan di sini konteksnya dalam ayat yang ini, Petrus ini nulis saat jemaat itu tuh, jemaat-jemaat di sana tuh lagi dikucilkan ya. Karena ya tadi gue bilang orang Kristen itu adalah minoritas dan mereka tuh dalam penganiayaan juga gitu ya. Mereka dianggap aneh, bahkan dianggap ancaman oleh pemerintah Romawi. Part pertama, discipline yourselves, keep alert. Pas lagi mereka lagi diancam-ancam gitu, kenapa malah tetap disuruh discipline yourself, keep alert? Lah, kan lagi diancam gitu loh. Apakah, aduh, gue takut nih, apakah gue nggak usah untuk ngikutin caranya Yesus hidup gitu ya, kekristenan gitu ya? Apakah gue kayak yaudah hidup biasa aja lah gitu? Tapi malah di sini tulisnya discipline yourself, keep alert gitu ya. Kenapa seperti itu? Maka kita harus baca di part selanjutnya yang ini. Like a roaring lion, your adversary, the devil, prowls around, looking for someone to devour. Kalau misalkan kita mau artikan kalimat yang ini, like a roaring lion. Lion kan lambang untuk kayak sesuatu binatang yang sangat buas gitu ya. Dan dia udah roaring gitu loh, kayak dia udah ngaum gitu loh. Itu kayak sesuatu yang kayak serem banget kan. Terus habis itu, your adversary. Kalau misalkan kita artikan adversary itu apa, ini gue ada artikannya. Your adversary is someone you are competing with, or arguing, or fighting against. Jadi, udah tadi ada tulisannya lion yang roaring, terus habis itu adversary. Ini dia tuh kalau adversary itu kan you are competing with. Mereka mau kita compete dengan dia, pasti dong tetap. Kalau misalnya kita lomba kan kita mau kayak, gue mau yang menang gitu kan, pasti kan kayak gitu kan. Terus habis itu di sini ditulis juga arguing or fighting against. Bener-bener kayak udah satu lion, roaring lion, adversary. Lanjut lagi, the devil. Kalau misalkan mau artikan lagi, devil kan kayak suatu yang jahat gitu ya. Lanjut lagi, prowls around. Nah kalau misalkan lanjut lagi, looking for someone to devour. Kalau misalkan gue mau artikan devour itu biasanya tuh kayak di game-game gitu kan. Bener-bener kayak, I want to devour you. Bener-bener kayak mau makan itu supaya lu mati gitu loh. Makanya kayak si Petrus nyuruh kita keep alert itu tetap disiplin karena lawan kita tuh seperti ini guys. Lawan kita tuh sesuatu yang kita tuh nggak bisa lawan gitu harusnya. The devil itu kan kayak, oke, kita sebagai manusia pasti butuh tidur kan. Tapi devil bekerja itu 24 jam. Setelah, misalkan ya ini cuma bayangan gue ya. Kalau misalkan setelah dia ngerjain kita, pas kita tidur, dia ke negara bagian yang lain gitu kan. Di sana terang gitu. Ya dia ke sono gitu kan. Kayak gitu-gitu nggak bakal tidur dia gitu kan. Makanya
kita harus mendisiplinkan diri kita. Disiplinkan untuk apa? Mungkin kalau misalkan kita kehidupan sehari-hari juga ya. Kalau misalkan kita gym, kita nge-gym, kita mau badan kita kuat gitu. Ya kita harus tetap terus-terus nge-gym, kita harus rutin, kita harus disiplin. Makanan juga nggak boleh yang berlemak-lemak gitu kan. Supaya badan kita tetap bisa kayak misalkan bisa cutting gitu, bisa berotot, bisa six pack gitu ya. Atau misalkan turunin berat badan. Balik lagi kalau misalkan turun berat badan, kan kita nggak bisa kalau misalkan sekarang mau diet, besok udah turun berat badan 1 kilo 2 kilo, kan kayaknya nggak mungkin bisa gitu loh. Dan kalau misalkan kita mau ngomongin tentang baca Alkitab, nah ini kita juga harus disiplin nih baca Alkitab. Karena Alkitab itu kan panjang ya. Kita harus jadi orang Kristen, kita at least menurut gua harus bisa pernah lah untuk baca dari Kejadian sampai Wahyu itu sekali gitu. Paling at least gitu ya. Terus habis satu lagi untuk membangun hubungan kalian dengan Yesus gitu loh. Itu kan juga harus dibangun terus-terusan gitu ya. Gak bisa kayak misalkan kalian bilangnya gimana ya, kalau misalkan kalian sama temen lah gitu. Kalian kan gak mungkin kayak kenal sama temen dia itu kayak cuman sehari terus habis itu kayak wah dia best friend gue, kan gak mungkin juga gitu kan. Apalagi sekarang itu kalau misalkan kita mau melihatlah distraction itu benar-benar ada di tangan kita. Apalagi kalau misalkan kalian pakai smartwatch, getar-getar terus di tangan, benar-benar di tangan gitu ya. Jadi kalian pasti ada distraction terus lah. Makanya yang mau Petrus sampaikan di sini juga adalah ini, developing personal spiritual disciplines can help us follow Jesus and grow in our faith. Kenapa seperti ini? Karena dengan misalkan kita baca Alkitab setiap hari juga, kita disiplin, kita baca Alkitab setiap hari, kita jadi tahu tuh Tuhan Yesus waktu ada di dunia ini, pas dia mau menyelesaikan masalah, itu tuh dia melakukannya seperti apa. Dan juga kalau misalkan ada orang-orang nabi-nabi yang Tuhan sudah percayakan kalau misalkan dia bisa nulis di Alkitab, dia tuh seperti apa di dunia ini tuh seperti apa. Dan juga kalau misalkan kita mendisiplinkan hubungan kita dengan Tuhan, kita baca Alkitab tiap hari, terus habis itu kita renungan tiap hari. Sama kayak misalkan tadi gue juga sempat bilang, untuk punya hubungan yang baik, apalagi misalkan hubungan yang sama pasangan kita, sama pacar kita, sama orang tua kita, itu tuh harus dibangun setiap hari gitu. Nggak bisa kita tahu apa pasangan kita sukanya apa kalau misalkan kita nggak pernah ngobrol. Sama kayak misalkan, Ko Davin pasti tahu, Ko Davin tadi main gitar ya, Ko Davin pasti tahu istrinya si Tasya suka makan apa. Karena sudah setiap hari pasti misalkan, mau makan ini dong, pasti kesukaannya tahu. Karena sudah dibangun. Makanya kita harus bangun hubungan juga sama Tuhan. Kita harus mendisiplinkan apa yang hubungan kita tuh disiplinkan sama Tuhan supaya kita tahu Tuhan tuh maunya apa dalam hidup kita. Sama kayak misalkan, kalau misalkan kita melihat Om Wirio ya, Om Wirio tuh, kita bisa melihat kehidupan Om Wirio tuh bener-bener kayak, Om Wirio tuh bisa tahu apa yang Tuhan mau seperti apa, karena ya dia udah berpuluh-puluh tahun untuk membangun hubungan sama Tuhan tuh seperti apa. Jadi dia tuh udah tahu Tuhan maunya seperti apa. Kalau misalkan Tuhan mau bicara sama Om Wirio seperti apa, Om Wirio pasti udah tahu seperti apa, kayak gimana. Jadi kalau kita mau melihat Tuhan dalam kehidupan keseharian kita, kalau kita juga mau mendisiplinkan untuk kita bisa mencari Tuhan lebih lagi,
kalau kita juga mau memberikan attention kita kepada sesuatu yang lebih lagi, kita tuh harus apa gitu. Kalau misalkan kita semua udah milih untuk itu, kita harus, dan ini adalah untuk bottom line kita dalam minggu ini adalah, pay attention to what has your attention. Kita baca bareng-bareng yuk, coba yuk. 3, 2, 1. Pay attention to what has your attention. Ada amin? Amin, ada. Perhatikan apa yang menjadi perhatianmu. Itu benar-benar artiannya ya. Dengan kita memperhatikan fokus kita kemana, dalam hidup kita misalkan tadi kan udah seminggu ini kayak lagi ngapain ya, fokusnya kemana gitu ya. Kita bisa melihat kayak, oh kemarin gue lagi banyak buka TikTok nih. Padahal gue minggu depan udah lagi ada ujian gitu loh. Jadi kita bisa eliminasi dulu kebiasaan-kebiasaan yang itu untuk kita belajar lebih lagi untuk UTS gitu misalkan ya. Dan juga kita bisa melihat kayak kita tuh habis waktunya tuh persentasenya tuh gimana sih? Apakah kita untuk membangun diri kita atau cuman kayak hai doang gitu dalam hidup kita. Itu juga bisa melihat kita, melihat lebih lagi Tuhan tuh sudah bekerja dalam hidup kita tuh bagaimana sih gitu. Karena mungkin minggu lalu, wah gue udah dibantuin Tuhan nih dengan dari ujian gue, ternyata yang gue pelajarin tuh keluar semua di UTS-nya gitu. Itu kan salah satu kebaikan Tuhan juga gitu. Gue juga gak bilang kalau misalkan kalian tuh harus jadi biksu-biksu yang benar-benar harus botakin kepala, terus habis itu semuanya completely focus on nothing but God ya. Gue gak bilang kayak gitu. Yang penting kita bisa memilah-milih attention mana yang lebih dan lagi penting di hidup kita gitu. Jadi application-nya gimana nih? Kedepannya tuh kayak gimana sih untuk pay attention to what has your attention more gitu. Gue juga buatin gini, notes di handphone, kalian bisa ikutin juga. Bisa tulis, my attention this week. Misalkan dari sekarang tanggal 16, mungkin dari besok 16 sampai minggu depan ya. Dari hari Senin, kalian tuh ngerjain apa aja sih? Terus habis itu permasalahan apa aja, mungkin tulis aja di situ. Kayak semacam diary aja lah gitu. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kalian bisa tulis. Jadi kayak kalian tuh tahu, bener-bener tahu hari ini tuh ngapain. Jadi mungkin kayak malamnya kalian bisa tulis gitu. Atau misalkan pas kejadian itu kayak, oh inget nih gue mau catat di sini gitu. Jadi kalian bisa tercatat dengan detail apa yang attention kalian tuh seperti apa gitu ya. Dan itu membantu kalian supaya kalian tahu bener-bener apa aja yang kalian sudah kerjakan dalam seminggu kemarin. Untuk menutup, gue mau sharing tentang kehidupan gue. Tadi gue juga ada sharing kalau misalkan tahun ini gue bakal menikah. Oktober gue bakal menikah. Dan semuanya ini tuh terjadi karena sudah Tuhan bantu. Gue bersyukur banget Tuhan bisa bantu sampai segininya gitu ya. Ini semua karena kasih karunia-Nya Tuhan. Tuhan udah bantu dari biaya pernikahannya, cicilan pernikahan karena gue nyicil per bulan bayar berapa ke bridalnya itu. Terus habis itu gue ada cicilan rumah juga. Nggak kebayang gitu kalau misalkan gue tanpa Tuhan tuh seperti apa gitu untuk bisa terjadi semuanya itu gitu. Dan semua dekor-dekornya, makanannya, bla 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 semuanya. Puji Tuhan semuanya bisa terbayarkan gitu. Gue sangat bersyukur kalau misalkan Tuhan udah bantu gitu. Tuhan kan, jadi gue bisa tahu Tuhan bekerja gitu kan ya. Tapi pada saatnya bersamaan juga, gue punya pekerjaan di kantor yang mungkin lagi banyak kerjaan banget nih. Abis itu kayak, oh proposal yang gue udah buat kayak gak ditolak mentah-mentah sama bisnis itu gitu loh. Apakah gue gak baik gitu loh ngebuat proposalnya gitu. Atau misalkan memang pekerjaan gue yang salah, atau misalkan gue yang gak bener gitu kerjanya. Wah, jadi negative thinking satu.
Terus habis itu gue juga punya hubungan kan sama Elisa gitu, yang LS1 gitu. Betul. Ya, gue juga punya hubungan sama Elisa karena lagi tentang permeritan ini tuh pasti semuanya itu tensinya lagi tinggi gitu ya. Gimana caranya gue sebagai nantinya pasti juga menjadi kepala keluarga, gimana gue bisa juga punya pemikiran yang tidak panas juga, supaya gue bisa jadi penenang di antara satu keluarga nantinya itu. Gimana caranya tuh gue bisa punya itu kalau misalkan gue negatif thinking mulu tuh kayak ting negatif kayak nilai negatif thinkingnya gue bertumbuh-tumbuh terus ya. Dan di keluarga gue juga mungkin ya ini gue cuman cerita aja kalau misalkan tiba-tiba ada permasalahan di keluarga, terus habis itu kayak aduh keluarga gue nanti nggak bisa bayar ini tuh, nggak punya bayar ini tuh, kayak negatif thinking lagi gitu ya. Lama kelamaan tuh kayak semua negatif thinking yang ada di depan kita menutup apa yang sudah Tuhan pernah kerjakan waktu kemarin-kemarin itu. Makanya balik lagi ke bottom line kita, pay attention to what has your attention. Makanya juga kita harus punya komunitas yang tepat. Dan gue bilang ini FLCC ini adalah komunitas yang tepat untuk kalian bisa bertumbuh bareng-bareng. Kalian punya SGL yang sudah ditempatkan di sini. Mereka tuh nggak ujuk-ujuk mau jadi SGL gitu. Enggak. Bahkan ada yang bener-bener kayak harus ayo dong jadi SGL, ayo jadi SGL. Terus habis itu kayak mereka, pertamanya mereka nggak mau. Terus habis itu mereka mau karena Tuhan sudah gerakan juga gitu. Jadi semua di sini kayak karena Tuhan gitu. Kalian semua di sini juga karena ada campur tangan Tuhan dalam hidup kalian gitu. Gue juga bisa sharing kalau misalkan tanpa FLCC di sini, tanpa Tuhan yang bekerja di sini, gue nggak bakal bisa ada di depan sini gitu. Kalau misalkan kalian mungkin tahu, kalau misalkan kehidupan gue yang kemarin-kemarin itu, bener-bener gue tuh nggak pernah bisa ngomong di depan umum, tapi karena ya ada teman-teman yang bisa membantu untuk training awal-awal waktu awal-awal gue jadi speaker depan sini. Terima kasih banget kalau misalkan sudah pernah ngebantuin gue dalam itu juga gitu. Makanya semuanya itu terjadi karena memang Tuhan yang memperbolehkan kita semua ada di sini gitu ya. Tuhan itu sangat baik dan sekali lagi Tuhan itu nggak pernah telat. Sharing gue sampai sini aja. Gue mau ajak kalian untuk bangkit berdiri sekarang. Kalau misalkan dari kalian sampai sekarang belum bisa melihat Tuhan itu bekerja dalam hidup kalian